Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas 19 6A11, mata kuliah Arsitektur Enterprise. Adapun nama anggota kelompok kami ada Anji Febriani Nurul, ada Anissa Febriani, ada Farid Ramadan, Muhammad Rizky, Syafikrian Hakim, dan ada Sarniati Rumau. Berikut ini adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk judul yang kami ambil adalah Perancangan Enterprise Arsitektur dengan Framework TOGAF ADM pada Rumah Sakit Umum di Cimahi. Volumenya volume 8 nomor 2 tahun 2018. Penulisnya ada Andi Rahmanto dan Muhammad Rajab Fahrizal. Di sini saya akan membacakan pendahuluan dari jurnal yang telah kami ambil. Penelitian ini bertujuan untuk merancang arsitektur sistem informasi untuk rumah sakit yang terdiri dari arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, dan arsitektur teknologi menggunakan metode TOGAF ADM. Penelitian ini juga bertujuan untuk menghasilkan dokumen cetak biru atau blueprint, arsitektur sistem informasi untuk mendukung kebutuhan organisasi di RSU Cimahi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi organisasi dalam pengembangan sistem informasi di masa depan dengan menggunakan dokumen cetak biru yang dihasilkan sebagai pedoman. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi kondisi proses bisnis dan penerapan SIMS yang sedang berjalan, serta bagaimana merancang arsitektur sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi menggunakan pendekatan enterprise arsitektur. Dan berikut ini adalah pengertian dari TOGAF. TOGAF atau The Open Group Architecture Framework adalah metode yang berfungsi untuk perancangan arsitektur sistem informasi dalam sebuah perusahaan atau organisasi. TOGAF ADM atau Architecture Development Method dapat digunakan sebagai alat bantu dalam menyusun perancangan pengembangan sistem informasi dengan pendekatan Enterprise Architecture Planning. Ada tujuan penelitian, yaitu penelitian ini bertujuan untuk merancang arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi dengan menggunakan metode TOGAF ADM, serta menghasilkan dokumen cetak biru arsitektur sistem informasi yang dapat digunakan dalam mengembangkan sistem informasi untuk mendukung kebutuhan organisasi di salah satu rumah sakit umum di Cimahi. Berikutnya, ada manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dari perancangan arsitektur sistem informasi ini yaitu dokumen cetak biru atau blueprint merupakan landasan yang dapat digunakan untuk proses pengembangan sistem informasi. Dengan dihasilkannya rancangan dokumen cetak biru arsitektur sistem informasi dari penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan pedoman oleh organisasi dalam pengembangan sistem informasi ke depannya. Selanjutnya masuk ke metode penelitian. Pada metode penelitian ini ada 4 tahapan dalam perancangan arsitektur sistem informasi. Nah, 4 tahapannya yaitu yang pertama persiapan, di mana pada tahapan ini dilakukan pemahaman terhadap teori-teori pendukung, pengumpulan literatur, jurnal, dan dokumen pendukung dari perusahaan terkait melalui observasi dan wawancara. Lalu tahapan kedua yaitu analisis kondisi saat ini, di mana dilakukan analisis kondisi perusahaan dari segi proses bisnis dan penerapan teknologi informasi untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bisnis. Lalu tahap selanjutnya yaitu perancangan arsitektur sistem informasi, di mana dilakukan perancangan arsitektur sistem informasi dengan pendekatan enterprise arsitektur menggunakan metode dan diselaraskan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Lalu tahap yang terakhir yaitu cetak biru arsitektur sistem informasi, di mana perancangan arsitektur sistem informasi yang sudah dilakukan disusun dan didokumentasikan ke dalam cetak biru atau blueprint sistem informasi sebagai hasil akhir dari penelitian. Kemudian ada analisis gap arsitektur bisnis. Apa sih analisis gap itu? Analisis gap itu
adalah sebuah metode perbandingan yang membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan. Pada penelitian Rumah Sakit Umum Cimahi ini, kami telah merangkum kondisi saat ini dan juga kondisi yang diharapkan. Nah, nomor 1, kondisi saat ini pada pendaftaran. Pendaftaran pasien memakan waktu yang lama. Penyebabnya yaitu dikarenakan belum terintegrasinya dua aplikasi yang wajib digunakan untuk mendaftarkan pasien. Khususnya BPJS Kesehatan terdapat aplikasi SEP milik BPJS dan juga SIM-RS. Target usulannya atau kondisi yang diharapkan yaitu menyediakan aplikasi bridging antara aplikasi SEP dan juga SIM-RS. Lalu yang kedua, SIM-RS 2 poli. Data pasien masih diantarkan oleh perawat ke poli. Penyebabnya yaitu karena dikarenakan belum adanya aplikasi pada bagian perawat poli, sehingga proses di perawat masih manual. Target usulannya yaitu menyediakan modul aplikasi untuk perawat poli. Lalu yang ketiga, laboratorium hasil. Pemeriksaan laboratorium diarsipkan secara manual. Penyebabnya belum adanya modul aplikasi untuk hasil laboratorium. Target usulannya menyediakan modul aplikasi untuk hasil laboratorium. Selanjutnya, pada arsitektur bisnis saat ini, pada pengelolaan obat, proses penyampaian resepnya masih menggunakan kertas dan diantarkan oleh perawat ke bagian apotik, yang mengakibatkan pendataan keluar masuk obat sulit untuk dilakukan ketika jumlah aset obat sulit untuk diketahui. Hal ini disebabkan oleh belum siapnya e-rekam medik aplikasi yang ada kurang nyaman digunakan oleh user dikarenakan banyaknya data. Nah, di sini target usulan arsitektur bisnisnya adalah untuk mengoptimalisasi e-rekam medik optimalisasi modul pada pengelolaan obat dan juga optimalisasi modul pengelolaan obat. Selanjutnya, arsitektur bisnis saat ini pada proses kasir, input tagihan pasiennya membutuhkan waktu yang lama. Nah, hal ini disebabkan oleh perlunya otomatisasi di sistem agar setiap proses inputan dapat dilakukan otomatis tanpa harus diinput ulang. Nah, target usulan bisnisnya di sini adalah untuk melakukan optimalisasi modul pembayaran. Selanjutnya, pada arsitektur bisnis saat ini, administrasi proses pelaporan memakan waktu yang cukup lama, yang mengakibatkan proses klaim pembayaran rumah sakit kepada pemerintah belum dapat dilakukan. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya sistem yang memudahkan dan juga proses pelaporan memakan waktu yang lama. Proses klaim pembayaran rumah sakit kepada pemerintah belum dapat dilakukan. Di mana target usulan bisnisnya di sini dapat dibangun aplikasi pengelolaan administrasi yang terintegrasi dengan database SIM-RS dan aplikasi Inage BGS. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan dari jurnal yang kita bahas kali ini, di mana penelitian ini fokus pada perancangan arsitektur sistem informasi menggunakan pendekatan enterprise arsitektur dan juga menggunakan metode TOGAF ADE. Di mana pada fase perancangan difokuskan hingga arsitektur teknologi dan diselaraskan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013, di mana tentang sistem informasi manajemen rumah sakit. Tahapan awalnya meliputi visi, misi, tujuan organisasi, rumusan masalah, penentuan ruang lingkup, dan penentuan framework enterprise arsitektur. Yang mana masalah yang dihadapi adalah ketidakintegrasiannya proses bisnis dengan SIM-RS dan ketidaksesuaiannya SIM-RS dengan kebutuhan pengguna. Ruang lingkup yang dibahas adalah proses bisnis pada pelayanan pasien dan juga proses bisnis pendukung lainnya. Terakhir ada kesimpulan di mana kami menyimpulkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa proses bisnis di rumah sakit umum sudah didukung oleh SIM-RS. Namun masih ada beberapa nih yang belum sepenuhnya terintegrasi seperti pelayanan poli dan juga laboratorium serta sistem informasi milik BPJS dan juga Kementerian Kesehatan. Dengan metode TOGAF ADE ini dapat membantu dalam merancang enterprise arsitektur untuk mengembangkan SIM-RS di rumah sakit umum di Cimahi ini. Dimulai dari arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, dan juga terakhir adalah arsitektur teknologi. Berikut ini adalah daftar pustaka dari kelompok kami. Dan sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua.